semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Tak terkira kepedihan batin Hairuman. Terkoyak hatinya menyaksikan anaknya Nova tergolek sakit tak berdaya seperti ini. Si bungsu ini belumlah genap 5 bulan usianya. Semestinya anak seusia ini bertingkah lucu dan menggemaskan. Namun lain halnya dengan si kecil Nova. Ia hanya bisa diam, tak banyak gerak. Ukuran kepalanya pun berbeda dengan bayi pada umumnya. Kepala Nova membesar, dan matanya pun memiliki kondisi yang tak normal. Hairuman tak pernah tahu jenis penyakit apa yang dialami anaknya. Sejak lahir hingga saat ini, Nova tak pernah mendapatkan pemeriksaan yang serius. Nova hanya akan dibawa untuk berobat kalau ia demam saja. Hairuman sebenarnya tak tega membiarkan anaknya menderita. Apa daya, tak ada uang untuk biaya berobat si kecil. Cuma nangis, badannya panas. Itu aja, cuma diperiksa di puskesmas, periksa badannya aja gitu loh. Kalau mau nengokin apa namanya, kepalanya tuh belum pernah gitu loh mau. Soalnya keadaan enggak punya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumbain, Dok. Ya, sama lo udah kerja tadi? Iya, Be, aku dapat Ndok. Ya, sekarang ini udah rezeki. Painten, perempuan parubaya inilah yang menjadi penolong bagi Hairuman. Ia adalah bibi Hairuman yang selama ini membantu Hairuman merawat Nova. Sudah tek Nova, doain aja. Kalau bapak Nova oleh rezeki. Painten tak tega melihat keadaan sehari-hari yang dijalani Hairuman. Meskipun sebenarnya ia juga memiliki kesibukan dan bukanlah orang yang berkecukupan. Ya repot, tapi bagaimana lagi gitu. Kasihan sama bapaknya. Bapaknya juga cari nafkah, juga enggak punya. Aku pamit ya, Be. Ya wis, kita siap-siap megawe sih. Hairuman pun sangat terbantu atas pertolongan bibinya. Wis mana ya, Be? Jika bukan karena bantuannya, ia tak mungkin bisa bekerja. Karena Nova tak bisa ditinggalkan sendirian di rumah, mengingat kondisinya yang masih bayi dan sakit-sakitan. Ya syukur ya, Mbak, soalnya ada neneknya yang nolong, istilahnya ngerumat nenek, ngerumat Nova. Juga agak ringanan lah bukan saya. Ya juga orang tidak punya suami juga gitu. Ya juga saya kasihan, ya kalau ada hasil saya bantu. Dusun Kelapa Balean, Pengambengan Kabupaten Jemberana, Bali, merupakan perkampungan di pesisir belahan barat Provinsi Bali. Mayoritas penduduk di kampung ini berasal dari Jawa Timur dan Madura, yang sudah sejak puluhan tahun menetap di Bali
sehingga adat serta budaya di kampung ini pun selayaknya di daerah Jawa Timur. Kampung ini terletak di seputaran Dermaga Pengambengan, yang merupakan pelabuhan perikanan berskala nasional. Tak heran, sebagian besar penduduk di sini berprofesi sebagai nelayan. Hairuman bukanlah seorang nelayan. Ia hanya berprofesi sebagai buruh bongkar muat ikan di kapal-kapal besar. Namun, sudah kurang lebih 2 bulan, dermaga ini sepi akan suasana bongkar muat ikan. Biasanya, ia beserta kelompoknya sudah sibuk dengan aktivitas mengusung ikan. Namun pagi ini, ia hanya bisa menunggu kapal nelayan yang belum tentu datang. Terbayang upah yang bakal diperoleh bila ada kapal yang datang. Upah berupa ikan yang harus ia jual dulu di pelelangan ikan, ditukar dengan rupiah dan aneka kebutuhan sehari-hari. Ya, enggak mesti, Mbak. Soalnya ya orang saya ini kan enggak punya barang sendiri. Enggak sama orang-orang punya sampan, itu bisa mancing. Kalau saya ya nunggu aja perahu langganan kalau dapat. Kalau enggak dapat ya pulang. Kadang ya enggak dapat hasil. Ya rezeki, Pak. Kadang ada, kadang enggak gitu loh, Pak. Apa ini, Mas? Sudah banyak warga yang tahu kondisi Hairuman. Seperti halnya Sujipto, ia selalu mengajak Hairuman. Tentu saja, Hairuman sangat berterima kasih. Masih ada orang yang peduli dengan dirinya. Ya kalau ada, istilahnya ada orang mau bantu saya, mau ngasih kerjaan, ya alhamdulillah, ya syukur, saya berterima kasih sama yang ngajak itu. Ya bila-bila kalau ada hasilnya, syukur pakai gini biaya yang di rumah, biar bisa makan lah setiap harinya gitu loh. Meskipun ikut berlayar dengan perahu ini, Hairuman tak dipungut biaya. Sujipto mengerti akan kesulitan yang dihadapi Hairuman. Lagi pula, ia memang setiap hari berlayar untuk mengontrol dan membantu anak buahnya mengangkut tangkapan ikan bila sampan mereka tidak muat. Hairuman sangat berharap akan ada tangkapan ikan hari ini, karena ia tak tahu lagi bagaimana mengusahakan uang untuk keluarganya. Rasanya ya bingung, Mbak, apa yang dikerjain tiap hari ini terus, apa yang dipakai pakai dimakan di rumah aja masih kesulitan, apalagi pakai berobat anak saya yang sedang sakit. Aslinya kan kasihan, juga istri saya kerja jauh. Hairuman pernah tinggal di pulau kecil sebelah timur dermaga Pengambengan ini, di lahan milik negara. Ia nekat melakukannya beserta beberapa warga tak mampu lainnya. Selain Hairuman tak memiliki sebidang tanah, tinggal di dataran ini lebih dekat dengan lokasi kerja Hairuman di dermaga. Namun, ia terpaksa harus beranjak
dari tempat tinggalnya beberapa bulan yang lalu. Untuk pindah pun, Khairuman harus mengeluarkan biaya. Hingga akhirnya, ia harus merelakan sampan satu-satunya untuk ongkos pindah. Hanya sedikit rupiah yang ia terima sebagai pengganti sampan itu. Sebab sampan itu sebenarnya telah rusak. Masih beruntung, ada orang yang mau membelinya. Ya memang dulu saya pernah punya sampan, Pak. Ya alhamdulillah tiap hari itu ada kemasukan. Keadaannya sampannya itu rusak, kebutuhan kena kusur itu terpaksa dijual sampannya, pakai modal, pakai ngusung rumah itu ke tempat. Hanya Khairuman, kondisi ikan yang tengah sepi membuat banyak warga di sekitar dermaga kalut. Ya Pak Ma, tadi saya ke tengah nyarikan pekerjaan, tidak ada ya. Temennya masang jaring, ya tidak ada ikannya tadi ya. Ini ya sekarang kan pulang, tolong dah cuci sampai sekuati saya ini ya. Ya bisa orang dua lah, bisa. Oh ya, kalau gitu ya biarin dah. Saya awak sendirian yang nyuci-nyuci, biar nanti kan wajib sama sampean dan pulang. Ya, semuanya wajib. Ini ongkosnya kalau pakai beli ya, pakai beli ya. Terima kasih Pak Cip, terima kasih banyak saya. Untunglah, Khairuman masih mempunyai kesempatan untuk menghasilkan rupiah. Masih ada pekerjaan lain selain menangkap ikan, yaitu mencuci kapal penangkap ikan. Terpakai ataupun tak terpakai, perahu ini harus selalu dalam keadaan bersih. Tugas Khairumanlah membersihkan perahu ini. Bukan pekerjaan sulit bagi Khairuman. Ia sudah terbiasa membersihkan kapal-kapal pengangkut ikan yang besar. Khairuman mampu membersihkan perahu ini seorang diri. Meski tak ada upah dari tangkapan ikan, paling tidak ia masih mendapat upah dari mencuci perahu ini. Tak seberapa memang, hanya Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Rupiah yang ia peroleh sangat ia syukuri. Masih ada harapan untuk menyambung hidup hari ini. Sebagai buruh harian, Khairuman tak pernah memilah-milah pekerjaan. Ia mau bekerja apa saja selama masih sanggup. Lokasi galangan kapal yang dekat dengan pabrik pengolahan ikan dan minyak ikan terkadang juga mendatangkan rezeki bagi Khairuman. Namun pabrik itu pun tergantung pasokan ikan dari nelayan. Jika tak ada ikan, pabrik pun tak beroperasi. Kadang ya ada yang ngajak nurunkan mesin itu. Ongkosan satu mesin terkadang 50, itu kan 8 mesin. Itu tinggal ngalihkan orang berapa, orang 10 kadang. Itu aja kurang kawannya. Belum asnya, orang asnya itu yang berat. Tak ada kata menyerah bagi Khairuman. Hidup selalu layak untuk ia perjuangkan. Penghasilan yang minim tak menggoyahkan semangatnya untuk terus bekerja. Ia harus pandai membagi upah yang tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab di musim paceklik ikan seperti ini, upah tak setiap hari ia dapat.
Jatah beras yang setiap bulan ia dapat dari pemerintah pun tak selalu dapat ia tebus. Meski dijual murah, masih terasa berat baginya. Dapat juga kadang ya kalau kadang itu ada bisa ngambil Mbak. Kadang ada yang 14 kilo, kalau nebusnya 24.000. Hanya rumah beranyamkan bambu ini yang menjadi tempat berlindung bagi keluarganya. Hairuman sendirilah yang mendirikannya. Rumah ini pun tak berdiri di tanah miliknya sendiri. Hairuman menyewa tanah ini 500.000 per tahun. Anak Hairuman masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Semenjak tak ada sang bunda, ialah yang banyak membantu Hairuman mengerjakan pekerjaan rumah. Marek nyapu dong. Sing arep wis marek disaponi. Saiki bapaknya teko pantai ke mau golek sayuran. Marine diwangi pergi. Sebenarnya Hairuman tak tega melihat anak sekecil Umu banyak kehilangan masa bermainnya. Hari-hari Umu disibukkan dengan mengurus adiknya. Namun apa daya, Hairuman tentunya tak sanggup jika harus mengurus semua pekerjaan rumah sendirian. Adiknya mau ning ndi to? Ya wis kono mongen adiknya sebenarnya bapaknya sing lanjutne. Dene gak nangis adiknya. Ngomongan sing apik lho. Tubuh lelah tak ia hiraukan lagi. Ia tak tega menyuruh Umu melakukan pekerjaan rumah. Tak ada sang istri di rumah, tentu sangat merepotkan baginya. Ya repot juga Mbak. Ya itu kan bisa diatur. Nanti habis istilahnya kewajiban sembahyang lah, habis subuh itu udah bersih-bersih, basuh-basuh piring, nyapu, baru bangunin anaknya, suruh sekolah, mandiin anaknya yang kecil. Hairuman tak pernah canggung mengerjakan pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan oleh sang istri. Beruntung sejak kecil, Hairuman terbiasa mandiri. Tak hanya si bungsu Nova yang Hairuman pikirkan. Masih banyak anak-anak Hairuman yang butuh perhatian besar. Hairuman memiliki 10 anak. Salah satu anaknya meninggal dunia. Anak sulungnya sudah menikah, 2 anaknya dipungut kerabat, dan 1 anak lagi tinggal di yayasan pondok pesantren. Ayo, mamsi ayo. Kono bapaknya wis mateng Mas. Bukannya ia tega melepas sang anak diasuh kerabatnya. Ia hanya ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Demi masa depan mereka, ia harus menekan rasa kehilangannya. Ada yang meninggal, ada yang diasuh saudaranya, ada yang di pondok, 1 lagi. Menyaksikan anak-anaknya makan dengan lahap, batin Hairuman terasa pedih. Ia merasa tak berdaya akan garis nasibnya. Keinginannya begitu besar untuk membahagiakan anak-anaknya, mencukupi setiap kebutuhan mereka.
terkadang untuk makan sehari-hari saja ia masih kesulitan. Hanya kesabaran yang mampu membuat Hairuman terus bertahan. Ia harus terus tegar di depan anak-anak yang masih butuh rengkuhan kasih sayang ini. Jalan mereka masih panjang. Hairuman tak boleh berhenti berjuang. Apa saja harus ia upayakan demi penghidupan buah hatinya. Melihat tingkah lucu anaknya, kadang terbersit miris dalam hati. Akankah ia mampu membahagiakan anak-anaknya kelak? Ia hanya bisa berharap dan berdoa. Segala usaha yang ia lakukan menjadi berkah bagi anak-anak serta keluarganya. Segala keluh dan kesah ia haturkan dalam doa kepada Yang Maha Kuasa. Segala usaha telah ia kerahkan. Hanya Tuhan satu-satunya harapan baginya untuk kesehatan Nova dan kebahagiaan keluarga. Hairuman tak henti bermunajat kepada Tuhan. Semoga ada jalan keluar untuk kesembuhan anak bungsunya. Hairuman yakin akan ada jalan keluar bagi setiap kesulitan. Hairuman tak pernah berhenti menanti esok hari dengan berjuta harapan untuk kesembuhan buah hatinya. Tiap malam itu, Mbak, saya berdoa, Mbak, sambil nangis. Mudah-mudahan anak saya ini ada yang kasihan, ada yang nolong, Mbak. Keluarga saya banyak, istri saya tidak ada, lagi kerja, keadaan anak sakit. Sambil berdoa itu udah nangis, Mbak. Ya mudah-mudahan Allah ngasih jalan kesembuhan untuk kesembuhan anak saya yang sakit. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.